Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat sore di Belanda. Sore. Malam ini kita PKD atau siapa tadi Pak? Si ngobras. Itulah. Salah deh. Oh. Antara PKD Temu sama si kangen. ngobras. Temu kenangan atau temu kangen? Piye. Temu kangen tuh sama alum juga tuh. Oh iya. Kenangan harus dimusnahkan. Temu Sama kangen. seperti genangan. Temu kangen daring ya. Jadi jangan salah arti. Apa Nil, kok dimusnahkan? Iya, sama kayak genangan air, nanti bawa penyakit. Oh ya, biarkan mengalir ya. Biarkan mengering. Oh, mengering. Oke, langsung aja dengan tema kita. Ini sistemnya mau talk show gitu atau seni? Enggak, yang Belanda suruh ngomong duluan, aku mengiyakan aja. Oke, siap. Kita beri kesempatan yang jauh lah. Ya. Temanya malam ini tetap bahagia belajar saat di tengah corona. Pembicara kita pertama itu Bapak Sigit Nugroho. Saya perkenalkan, dosen tetap Fakultas Psikologi, Ketua HIMSI Riau, dan sekarang lagi lanjut S3 doktoralnya di Universitas Airlangga Surabaya. Nah, yang kedua Ibu Tengku Nila Fadlia, MPhil psikolog, dosen psikologi juga, sekarang lagi lanjut S3 di Amsterdam, Belanda. Oke, berarti dua dulu. Olga di mute dulu ya. Olga Oh ya Pak. Nanti diberi kesempatan bagi yang ingin nanya, boleh di chatting di bawah atau kita angkat tangan, kita akan unmute-kan. Oke, kita beri kesempatan kepada Bu Tengku Nila, apa yang ingin disampaikan dengan tema kita, tetap bahagia belajar saat di tengah corona. Silakan Ibu. Oke. Ya kalau belajar corona nggak corona kayaknya mesti bahagia terus ya. Jadi nggak ada alasan corona kita jadi nggak belajar gitu. Mungkin kita sharing aja, misalkan gini, kenapa sih kita masih mikir belajar, orang kita lagi kena virus gitu kan, orang dunia sekarang udah nggak jelas, kata Pak Sigit 2 bulan lagi aja kita belum tahu seperti apa, gelap katanya gitu kan. Jadi ngapain sih kita masih mikir belajar gitu. Nah kalau prinsip saya sih, kita hidup itu kan di saat sekarang gitu, nggak usah mikir jauh-jauh ke depan gitu. Kita ada corona nggak ada corona, kita juga nggak tahu masa depan kita seperti apa gitu. Maksudnya yang ada di masa depan itu kan memang masih belum pasti. Nah itu bukan tugas kita memastikan masa depan. Jadi tugasnya sebagai mahasiswa itu fokus ada pada kegiatannya sekarang, belajar. Nah kalau saya mungkin beda sama mahasiswa S1 atau mungkin mahasiswa S2. Kalau di sini kalau mahasiswa S3 itu statusnya adalah university staff. Jadi itu kayak karyawan universitas. Dalam arti kita itu setara sama profesor yang lain-lain itu di sana. Jadi kita dianggap staff, bukan mahasiswa. Jadi jadi jamnya kayak ngantor gitu, Mas Didi. Jadi bukan kuliah, tapi kita tuh ngantor. Nah ngantornya ngapain? Nah apa yang dikerjakan ya, bikin riset kan gitu. Kalau S3 kan dia bikin fokusnya pada riset. Jadi kalau ditanya di sini saya itu adalah researcher gitu, peneliti. Nah nanti baru nanti researchernya itu nanti di fakultas ada kategorinya. Oh ini risetnya riset S3 gitu. Ada lagi yang risetnya asisten profesor gitu. Ada lagi researchernya itu yang sudah profesor. Jadi fokusnya kalau saya di sini adalah tetap pada riset. Nah risetnya itu sekarang bisa jalan apa tidak kan itu? Iya, karena corona ini. Corona. Nah, yang jelas karena riset saya itu yang pertama adalah studi kualitatif. Nah itu harus ketemu orang, interview, dan karena subjeknya adalah refugees, pengungsi, itu berarti harus tertunda. Karena agak kesulitan kalau dilakukan secara online. Interview kalau online kan agak apalagi dengan refugee itu
kadang kita butuh interpreter gitu. Nah, Iya. kadang ada hal yang nggak bisa disampaikan itu kalau nggak tatap muka gitu. Jadi otomatis tuh mungkin agak mundur, tapi tetap bisa saya siapkan proses lain apa yang terkait dengan hal itu. Misalkan urus dulu soal perizinan atau etika penelitiannya. Jadi ngurus ke komite etik dulu, kemudian bikin protokol interview, kemudian bikin inform consent dan hal-hal lain itu masih jalan lewat bimbingan. Nah, jadi kalau selama masa corona ini yang beda adalah cara belajarnya aja. Kalau sebelum COVID itu kita selalu meeting ada setiap minggu sama supervisor itu tatap muka. Sekarang meetingnya lewat Zoom atau lewat Skype. Nah, kemarin saya baru lab meeting. Nah, lab meeting itu adalah semuanya mahasiswa S3 yang satu bimbingan sama supervisor. Jadi kita punya satu lab. Nah, jadi setiap 2 minggu sekali kita biasanya ketemu, itu meeting itu bukan meeting seperti kantoran gitu ya. Jadi meeting itu diskusi sebenarnya, diskusi presentasi topik-topik apa sih yang sedang kita kerjakan gitu. Jadi nanti kita gantian presentasinya gitu, Mas Didi. Oke. Berarti dengan kondisi saat ini tingkat kebahagiaannya bagaimana, Bu? Karena kita bicara bahagia loh. Tingkat kebahagiaan, gimana ngukur tingkat kebahagiaan? Saya masih makan dengan wajar gitu ya. Iya. Saya masih mandi, enggak mandi jarang sih di sini. Berapa kali seminggu? Itu bukannya di sana aja, di sini juga jarang. Tapi di Indonesia saya mandi tiap hari, Pak Sigit. Kalau di sini nggak tiap hari. Kalau di sini nggak tiap hari. Karena nggak sanggup, alasannya nanti kulitnya kering, padahal males mandi. Jadi, Gini, kalau kata orang Jawa ngetoh ini. jadi kalau tingkat kebahagiaan karena di sini kita di karantina di rumah aja, karena kampus kan ini ya nggak ada aktivitas. Kita memang disarankan, ya kita disarankan untuk bekerja di rumah semaksimal mungkin. Anak-anak pun sekolahnya ditutup. Nah, karena kita dikurungnya sekeluarga, jadi saya sih happy-happy aja. Tapi nggak tahu kalau mungkin yang teman-teman yang kos sendiri gitu di kosannya di karantina mungkin agak nestapa ya. Nggak tahu juga sih. Kalau saya sih karena sekeluarga, jadi malah ya udah kita kan kadang agak mager keluar rumah kan. Ternyata kami ini keluarga yang malas keluar rumah sekarang. Jadi nggak apa-apa gitu di dalam rumah aja. Jadi kayaknya belum ada yang ini sih mengurangi indeks kebahagiaan untuk sampai saat ini ya. Karena kalau mau keluar masih bisa, di depan rumah itu ada taman. Terus kalau mau main di sana masih boleh kan gitu. Yang penting kan nggak ramai orang. Oke. Berarti nggak ada ya perubahan kebahagiaan atau penurunan kebahagiaan. Kalau sampai saat ini sih kayaknya ini ya. Paling yang paling signifikan kalau untuk ibu-ibu kayaknya mungkin sedunia mengalami hal yang sama karena anaknya belajar di rumah. Jadi menimbulkan stres pada ibu-ibu karena harus ngajarin anak. Ternyata lebih menyeramkan daripada harus mengerjakan disertasi. Ya, itu ditahan dulu nanti. Caranya gimana? Nanti bisa kita sharingkan sama Pak Sigit juga. Sekarang Pak Sigit, karena kita terbatasan waktu ya, 40 menit. Ditahan dulu Bu Nila, nanti pertanyaannya mungkin sama. Pak Sigit silakan sharing dulu. Bagaimana, tadi kondisinya di Amsterdam. Nah sekarang Bapak kan lagi S3 juga. Bukan sebagai dosen aja, tapi juga jadi mahasiswa juga Pak. Gimana Pak? Kalau saya sih santai aja ya, kalau mau istirahat, mau main-main, mau ngopi-ngopi. Goes. Hidup saya itu sederhana. Sekarang saya itu menebarkan ketakutan supaya orang itu di rumah, biar saya kalau keluar sepi gitu. Jadi kalau orang di luar sudah sepi kan saya bisa keluar sendiri gitu. Tapi enggak lah, itu coba. Teman-teman sekalian, kalau disertasi saya masih kerjakan ya. Wawancara terakhir ini baru ngolah data, nunggu perbatim nggak selesai. Selesai ntar lagi. Apalagi ya, saya sih tidak seribet Punila harus ini itu gitu, karena beda kelas ya. Beda kelas, dia kelas rempong, kita kelas taktis, udah biasa begitu misalnya.
kelas santai. Iya, kelas santuy lah. Kalau Ada taraf ada kalau taraf ada kebahagiaannya gimana? Taraf kebahagiaan tentu tidak bahagia Mas Didi, karena saya ini adalah sociable person ya. Saya biasa bergaul dengan orang, ketemu, menyapa. Iya betul. Terus Nah, sekarang harus di tempat kopi juga sepi. Mau keluar nanti repot. Pokoknya kalau keluar tuh tadi saya baru keluar beli lem tikus saja. Itu sudah di depan pintu disediakan baju sama istri saya. Harus ganti baju, copot gitu. Padahal baru saya pakai 30 menit yang lalu. Memang kita harus beradaptasi dengan situasi baru. Iya. Memang begitu. Saya setiap keluar rumah langsung pakaian yang dari luar kita rendam, Iya. pakai deterjen. Terus, ya saya bilang agak paranoid dikit, tidak apa-apa lah. Yang penting selamat. Supaya nanti bisa mendistribusi mahasiswa. agak rempong jadinya kalau mau keluar. Betul. Ya, kalau indeks bahagia jelas turun ya, pasti saya turun. Beda Turun, ya. dengan Bu Nila, dia memang biasa tidak bahagia. Kalau saya biasa bahagia. Bu Nila, tolong Nggak. konfirmasi. Kalau saya nih orangnya emang suka di rumah gitu Pak Oh, Sigit. iya. Oh, Jadi iya, saya ini iya, termasuk iya. kaum Ini berbahan. Dualisme Jadi, yang berbeda nih. Jadi saat ini kan sepertinya masa-masa apa istilahnya tuh masa-masa bahagia untuk kaum berbahan. Iya, iya. Sebenarnya Oh, kalau hari libur tuh di rumah aja tiduran gitu, guling-guling sana, guling-guling sini aja gitu. Jadi sampai sejauh ini saya bilang kan, tapi nggak tahu nanti kalau misalkan harus begini 1 bulan, 2 bulan pasti akan berdampak lah gitu. Kalau sekarang kan masih 1 minggu, dari 1 minggu menurut saya sih masih oke, masih fine. Oke, sip. Nah, kalau untuk saran solusinya tetap bahagia untuk mahasiswa kita lah, karena ini kan ada juga mahasiswa, ada alumni, mungkin ada orang umum juga. Tadi beberapa udah chatting ke saya, anaknya pengen ikut nih kelas malam ini, saya ajarkan kasih ID. Ternyata ada orang luar juga tertarik tadi yang udah kita share. Nah, gimana caranya menyikapi tetap bahagia dalam ya proses belajar lah khususnya tentang yang kita hadapi sekarang ini kan hampir lockdown ya, kita nggak tahu nih ke depannya gimana. Dari Bu Nila dulu. Kalau dikaitkan dengan belajar ya, jadi Ya, belajar lah. kalau saya sih ngelihat apa yang mesti dikerjakan untuk tugasnya atau studinya dikerjakan aja gitu. Jadi misalkan mahasiswa sekarang kan kuliahnya kan kayaknya beralih online semua. Betul. Ada muncul kepala ya di sini. Latar ya. Kuliahnya kan sekarang online semua gitu. Jadi mungkin kayaknya daripada pusing mikirin update berita corona dari sana sini gitu kan, yang kadang-kadang bikin kecemasan meningkat, yang kadang infonya juga nggak jelas dari mana gitu. Jadi fokus aja ngerjakan tugas-tugas yang dikerjakan, bikin seasyik mungkin. Kalau dulu tidak biasa online, agak gaptek belajar. Oh sekarang jadi saya tahu cara pakai Zoom gitu, terus cara menggunakan e-learning misalkan. Jadi dibikin seasyik mungkin. Jadi coba cari sisi positifnya dari kegiatan belajar yang harus kita lakukan sekarang. Contoh, apa positifnya? Kamu bisa kuliah dengan memakai daster saja dari rumah, tinggal sorongkan jilbab, kan nggak ada yang tahu bawahnya apa. Betul. Iya kan? Nah, yang laki-laki kan tinggal aja pakai baju kemeja, bawahnya pakai celana pendek, kan juga orang nggak tahu gitu. Jadi kita nggak perlu pusing mikirin mau pakai baju apa ke kampus hari itu, karena kita bisa kuliah dari mana. Asal tetap pakai celana ya. Asalkan nggak mandi. Ya nggak tahu juga. Nggak mandi juga nggak apa-apa. Jangan atasannya pakai batik, bawahnya nggak pakai celana, itu bahaya juga itu. Iya, jadi kadang kan salah satu dilemanya mahasiswa kan, dia selalu masalahnya adalah nggak tahu mau pakai baju apa hari itu ke kampus gitu kan. Nah, jadi kalau kita sekarang kuliahnya online, kamu bebas mau kuliah dari mana saja, dari kelas bisa, dari kamar bisa, dari kamar kerja bisa, ruang tamu bisa. Ini aja kita lihat backgroundnya macam-macam. Kayaknya ada yang pakai mukena gitu, mungkin ada yang habis sholat mau langsung kuliah juga boleh kan gitu. Jadi itu pasti kita semua punya cara untuk menemukan kebahagiaan di tengah masa sulit yang sedang kita hadapi sekarang. Saya yakin kok teman-teman tuh udah banyak banyak informasi dari mana saja yang dia dapatkan. Jadi itu bisa dicoba gitu. Jadi temukan aja cara-cara kreatif untuk belajar pada saat ini. Dan kayaknya juga kreativitas mahasiswa jadi meningkat ya, karena kita lihat banyak
memes yang beredar di internet, banyak video-video yang beredar di internet itu, TikTok yang beredar di internet itu karya-karya mahasiswa di saat lockdown itu. Iya betul. Jadi itu mungkin dia bikin tugas kan dengan cara seperti itu gitu. Jadi ya saya rasa itu juga salah satu cara yang bikin dia happy sih. Bahagia ya. Kalau Pak Sigit bagaimana? Kalau saya, kalau mau bahagia itu yang pertama adalah recognize yourself. Kamu kenali dirimu itu. Kamu punya hobi apa? Hobinya itu misalkan saya nyepeda ya. Nyepedanya agak susah karena harus keluar rumah. Jadi harus menemukan hobi yang lain. Hobi-hobi yang bisa dikerjakan di rumah lah apa? Anda temukan itu pada diri Anda, lalu Anda coba tekuni, Anda nikmati. Yang kedua adalah segala sesuatu kejadian itu boleh sama, tapi cara orang memilih bereaksi itu menentukan apakah dia mau bahagia atau mau sengsara, kira-kira gitu. Misalkan Anda disalip mobil ugal-ugalan. Kalau Anda mau sengsara ya Anda ngumpat-ngumpat aja, dasar supir kurang ajar gini-gini gitu. Tapi kalau Anda mau bahagia ya Anda mulai berpikir gitu, oh kalau dia sopirnya bagus kayak saya gitu, jadi dosen. Iya. Bukan ugal-ugalan jadi sopir. Jadi ini cara berpikir memaknai keadaan. Jadi keadaannya boleh jadi sama, tetapi cara memaknainya berbeda, itu akan menimbulkan rasa bahagia yang berbeda. Yang ketiga, kebahagiaan itu sangat tergantung pada kondisi fisik Anda. Kalau kondisi fisik Anda tidak bagus, Anda harus bangun subuh lalu tidur terus sampai jam 10, nanti hormon-hormon yang harusnya membuat Anda bahagia itu tidak muncul. Yang muncul adalah hormon model kortisol dan lain sebagainya, buat Anda kemudian jadi tidak bahagia, ya tetap susah. Jadi Anda memang harus mempunyai regulasi diri yang baik. Kalau habis pagi, bangun subuh, ya bergerak minimal 20 menit, mandi, ya. Itu salah satu terapinya, ya mandi, terus berpakaian dengan pakaian yang baik, ya, gitu. Itu mindset. Jadi kalau Anda di rumah terus pakaian dari pagi sampai malam itu aja, dan settingannya adalah settingan tidak Daster nih Pak. Pak Yanwar komen daster. Ya, daster itu ibu-ibu tuh. Itu minalahdi ilalahdi. Jadi mungkin juga bisa dibuat Masih pakainya angin ya Pak yo. Rutinitasnya bisa dibangun di rumah gitu. Ya, jadi kita memulai regulasi diri kita dengan baik. Ya, terus yang berikutnya jangan lupa bahwa ini yang paling penting dan filosofis sebenarnya. Anda tahu diciptakan itu untuk apa? Jadi kita ini kan bukan hanya makhluk biologis, bukan hanya makhluk sosiologis, bukan hanya makhluk psikologis, tapi kita adalah makhluk spiritual. Sebagaimana karena dalam penjara sekalipun atau dalam kondisi situasi sulit apapun, kalau Anda punya spiritualitas yang bagus, Anda akan tetap bahagia gitu. Karena Anda menemukan, kadang-kadang orang menemukan bahagia itu di balik sepi. Justru orang susah mencari kebahagiaan di tengah keramaian. Jika Anda menyepi, Anda menemukan makna baru dalam hidup Anda. Sebenarnya Pak Yanwar itu yang sudah mulai menyepi-nyepi itu, sudah mulai ketawa-ketawa sendiri, artinya itu sudah mulai menemukan kebahagiaan. Karena kalau ketemu kita tuh rame itu wajahnya kayak krodit terus, tapi giliran di rumah dia bisa tertawa, tenang ya. Kita nggak tahu salahnya apa gitu. Iya, ini mungkin juga waktunya untuk lebih mengenali diri sendiri ya Pak Sigit ya. Mengenali diri sendiri, kalau yang punya keluarga ya mengenali keluarganya. Ya. Waktunya pulang kemana ya? Pulang ke dalam diri sendiri, menemukan ini kedamaian. Asamu terlalu tinggi nih. Iya. Kadang-kadang Amsterdam gitu, Pak. Kalau semakin malam semakin filosofis. Iya. Kalau diskusi sampai 2 jam nanti kita sampai pada makrifat ini. Aduh. Ya. Kira-kira itulah Pak Sidi. Kalau mau cara bahagia gampang, tinggal kamu ketikkan di Google terus how to stay happy in coronavirus epidemic, ya, nanti ketemu juga. Gampang itu nyari yang begitu. Oke. Tapi yang terpenting itu adalah Anda sadar kalau Anda itu manusia, dan manusia itu terdiri atas pikiran, perasaan, tubuh, spiritual yang semuanya harus punya asupan. Pikirannya punya asupan, kalau itu tidak usah khawatir, dosanya ngasih tugas terus.
perasaannya juga perlu dibahagiakan, fisiknya perlu diolah, spiritualitasnya juga perlu dibangun. Anda wiridnya harus punya wirid khusus pagi, sore, malam. Ya, begitu teman-teman semuanya. Jadi kita Ini kembali kalau kameranya saya backkan itu Anda akan lihat Bulis lagi main sepeda. sepeda statis. Sepeda statis ya, dia sudah 30 menit ya, sudah kelihatan keringatnya. Saya minta dia setiap hari 40 menit untuk mengeluarkan hormon-hormon positif. Tapi saya rasa dia di dapur lebih besar deh kalorinya keluar, Pak. Nggak perlu tapi sepedaan. Kalau di dapur itu karena diganggu anak itu yang keluar tetap kortisol dan adrenalin, stres, marah-marah. Kalorinya nggak keluar ya. Ya itu anaknya ada yang mau ditimpuk sutil, ada yang mau ditimpuk wajan. Jadi itu ya teman-teman semuanya yang dibilang Bu Nila dan Pak Sigit. Boleh ngomel. Ini saatnya kita kembali ke diri sendiri dan kepada keluarga. Sekarang Bulis lagi sepedaan sambil nonton film apa ya? Apa tadi? Oh, Ultraviolet di HBO ya. Wah, berarti di lantai 2 nih nontonnya nih. Nah, ini nontonnya, ini lo online juga di lantai 2. Kita sapa dulu nih, ada Bu Fani, ada Pak Yanwar, banyak nih, ada 35 orang kita nih. Ada Bu Wina masih di dapur namanya. Ada Oppo K3, ada Bu Redmi. Ina baru selesai sholat atau baru ketemu mukena. Langsung ditarungkan. Oh, ada ya, aktif ya ininya. Halo Bu. Benar-benar. Halo, assalamualaikum. Salam Bu Wina. Jadi mungkin saya tambahkan juga Nggak boleh, Bu. ya ini kurang-kurangi juga ini main media sosial karena sekarang isi media sosial itu tahu sendiri informasinya tumpah ruah. Berenang Ibu. Ya, jadi Berenang. kalau maksudnya kan kita sekarang lebih banyak di rumah ngandelin internet kan kayak gitu. Jadi kalau mau update berita, Korban nggak bisa berenang juga Bu. berenang nggak bisa. Jadi Ini kadang kan kata adiknya. karena kayaknya kita sekarang terobsesi dengan berita-berita gitu kan, tentang corona. Pokoknya update terus update. Hari ini Iya, ada berapa indah, yang gitu. infeksi, udah berapa yang meninggal kayak gitu. Iya berenangnya tuh biasa aja gitu, bukan yang Si Pak Yan nih ngapain tuh? Ya maksudnya Pak Yan mengganggu alur tuh, lagi telepon-teleponan. pernah sekali sama keluarga 2006. Nah, Iya kita tadi. ya intinya yang dibilang Bu Nila tuh kita harus pandai-pandai milah informasi, ya kan Bu Nila? Dan dibatasi juga, Nah, maksudnya dibatasi. dibatasi untuk melihat berita. Ya. Ya kita batasi aja. Misalkan kalau mau update ya mungkin sekali 2 hari gitu. Kalau mau lihat yang lain gitu. Yang menyenangkan buat kamu lah gitu. Apa? Cari-cari sekarang banyak baca. Mungkin dulu buku-buku yang di kosan itu banyak. Kalau yang Baca punya buku ulang. ya. Nah, itu banyak bukunya belum dibaca, silakan dibaca gitu. Atau cari inilah yang banyak hal pasti bisa dikerjakan di dalam rumah. Kalau mau cari idenya silakan di googling aja sendiri. Dan satu yang mesti diingatkan itu pasti ada hal yang bisa disyukuri dari balik setiap peristiwa gitu. Dari kejadian sekarang ini pasti masih ada juga sih yang masih bisa syukuri. Ya, banyak hikmah ya ini, hikmah. Di Fakultas Psikologi ada hikmah sih. Jendang yang hikmah ya, Pak. Mahasiswa. Ya gini, Banyak ada hikmahnya. Pak Bu Sigit sama Bu Nila. Seperti yang Pak Sigit bilang tadi kan ada tipe orang yang ekstrovert. Kan dia sering keluar. Terus keadaan seperti ini tuh gimana solusinya mungkin? Kan dia nggak boleh keluar nih. Kan nggak mungkin kita paksa baca buku aja, dia kan pasti stres, pusing juga nanti gitu. Ya kan ada yang maksa sih. Kan negara maksa sekarang kita lockdown gitu kan. Nah, mungkin ada Ya, sebaiknya di rumah kalau tidak ada. Tapi kalau mau pergi itu boleh pergi ke tempat yang secara Sepi. fisik itu kita tidak bertemu dengan banyak orang, itu sepi. Seperti tadi saya ke tengah hutan, terus lama-lama takut, terus saya pulang. Jadi takut harimau. karena Kalau mau olahraga takut dari mau pastikan pulang saya. iya pastikan di tempat olahraganya tuh nggak ada orang. Nah, pakailah tempat olahraga kan bisa. Ya, Kalau berenang saya sepi, Bu, sendiri kemarin. Nah jadi Bohong Di, ada bapak Di, kamu ini ngawur. Bapak jadi kan tetap hari masih bisa Selasa. keluar tapi dilihat kemana mau keluarnya. Ini mau
habis loh meeting. Ya, 10 menit terakhir kita tanya jawab. Ya, Memang tinggal 10 menit ya? Ya, saya bacakan dulu ada pertanyaan nih. Satu. Assalamualaikum Bapak Ibu, Olga mau nanya tentang panic buying yang dilakukan masyarakat. Itu tuh, Di. Satu lagi, Di. Alumni itu, Di. Mawadah ya. Satu dulu, Pak. Ntar dulu. Panic buying gimana? Pak Sigit, Bu Nila. Panik buying secara manusiawi wajar, tapi secara agama haram. Kalau secara psikologis panic buying itu dilakukan seseorang itu sebenarnya untuk bikin dirinya merasa aman, karena dia merasa dengan nyetok barang itu dia bisa mengendalikan keadaan gitu. Betul. Jadi oh saya aman nih, untuk paling tidak hidup saya akan aman dalam 2 minggu 3 minggu ke depan gitu. Jadi yang ya manusia kan pada dasarnya begitu, dia pengen memastikan yang nggak pasti gitu. Dia suka mengendalikan segala sesuatu. Kalau segala sesuatu itu dia rasa dia tidak bisa mengendalikannya, nanti dia muncul rasa cemas gitu. Jadi faktor utama yang mendasari panic buying itu adalah sebenarnya kecemasan, dan jeleknya panic buying itu akan menimbulkan kepanikan lainnya. Nah, coba bayangkan kalau kamu mau pergi ke supermarket, sebenarnya mau belanja biasa, ngelihat orang beli banyak, itu karena sampai bergulung-gulung gitu. Terus kita tadi pengen beli banyak, jadi pengen beli karena kita khawatir, lah jangan-jangan nanti habis gitu, lah jangan-jangan nanti mau terjadi apa-apa. Nah, kan menimbulkan kepanikan baru gitu. Jadi untuk saat ini panic buying itu ya tidak perlu dilakukan. Belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Yang betul. Kebutuhan sendiri saja. Istilahnya kan kalau kita apa istilahnya, kalau kita mau bertahan hidup itu kalau kita mau alasannya untuk bertahan hidup, ya kan alasan bertahan hidup kan nggak kayak mau buka kedai gitu. Ya. Pak Yun terlalu percaya sama polisi. Dan jangan sampai menimbulkan kerugian orang lain. Tadi kata Pak Sigit haram karena apa? Menimbulkan kerugian untuk orang lain. Jadi panik buying itu nanti menimbulkan kelangkaan barang. Kelangkaan barang nanti kalau permintaannya tinggi, demandnya tinggi, supply-nya kurang, harganya naik. Inflasi namanya, Bos. Anda merusak tatanan negara. Betul. Anda yang lagian nyawa itu kan, kalau itu Anda takut mati, itu ada berita yang di Singapura yang barusan mati itu orang Indonesia yang lari ke sana. Dikira mati nggak bisa ngejar mungkin. Iya, dan nanti kalau harga udah mahal, inflasi udah tinggi dan segala macam, nanti terjadi chaos. Nah, itu nanti terjadi parah. Makanya di Amerika kenapa dia nyetok senjata? Kalau di Belanda nyetoknya ganja. Mereka mungkin membayangkan kayak di film-film Hollywood itu, nanti terjadi chaos itu berebut segala sesuatu, dia butuh senjata. Tapi itu terjadi di film. Oke, itu ya. Di film kejadian nyata. Ini Mawadah. Terasa nyata. Mawadah udah saya jawab sih. Kalau apakah itu terlalu berlebihan zaman sekarang, kalau Anda pulang ganti baju wajar. Memang saatnya begitu. Anda dalam situasi yang harusnya sangat berhati-hati karena kita ingin mensukseskan program negara untuk menurunkan tingkat penyebaran coronavirus. Karena sudah mengkhawatirkan. Ini barusan saya baca terakhir, negara sudah memprediksi 700.000 tersuspek coronavirus di Indonesia. Itu langsung di Indonesia langsung dikemukakan oleh ketua siapanya. Jadi kecurigaannya karena memang yang diumumkan kan yang sudah dites, yang belum dites kan belum di. Banyak. Jadi tahu apa Pak Yan? Jadi kalau sekarang itu, kalau saya bilang sih itu namanya protokol kebersihan. Jadi ya kayaknya sekarang semua orang udah punya protokol kebersihan kalau mau keluar rumah, selagi masih dalam batas normal dan tidak mengganggu. Maksudnya mungkin kalau dia takut tuh mungkin nanti sampai mungkin terbawa mimpi sampai setiap berapa menit sekali cuci tangan. Nah itu nanti baru mungkin perlu dibicarakan lebih lanjut. Asal jangan setelah ini kemudian kayak gitu kamu. Ya, nanti kalau sudah coronavirusnya selesai terus Anda masih begitu, ya itu artinya Anda konsultasi lanjut. Gangguan. Butuh profesional. Tapi Unit itu berpotensi menimbulkan gangguan pada generasi di masa yang akan datang. Nanti banyak yang germofobik, takut. Ya, lama-lama nanti semua orang jadi obsesif kompulsif. CB. Ya. Terus jadi perawat semuanya.
sama satpam. Enggak Pertanyaan. laundry. Ada pertanyaan lagi, Mas Didi? Ada nih. Usaha laundry nanti. Pak. Kita usaha laundry sama anu ya, jualan hand sanitizer. Retno, itu Betul. dari ada Retno itu. Ya, dengan kondisi pemberitaan yang sekarang, apabila setiap buka sosmed pemberitaan tentang corona ini membuat saya malah menjadi lemas dan membuat jadi tidak semangat. Apakah ini normal atau hanya ketakutan yang biasakah? Mohon penjelasannya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Enggak. Tanya Kalau- jawab sama Wina itu sama Bu itu lebih pas tuh. Kondisinya gimana? Kalau pakai lemes sih sayanya. Karena belum makan mungkin ya, bukan beritanya. Jadi dia lemes. Tapi tadi kan udah saya jelaskan, batasi, kasih limit untuk membuka sosmed khususnya berita tentang corona. Dah itu caranya. Dan bukalah dari sumber yang terpercaya saja. Misalkan kamu hanya percaya websitenya WHO, ya udah website WHO, dari Facebook nggak usah, WhatsApp group nggak usah, apalagi WhatsApp group keluarga itu parah banget isinya itu. WhatsApp group keluarga. Nah, Setuju Kak itu. segala hoax ada di situ, yang nahan napas 10 detik lah, apa ya, gak makan Nah, bawang lah. itu tersangkanya dari sini itu. Tersangkanya dekan psikologi aku disuruh nahan. Dia kuat aku satu menit. Aku juga kena prank aku. Jadi kalau menurut saya sih begitu. Jadi untuk Retno, kasih limit untuk melihat media sosial, terlebih khusus untuk berita. Nggak perlu update setiap saat, setiap jam, nanti jadi obsesif juga. Kemudian pilih sumbernya yang terpercaya saja. Tuh. Wah, anakku udah nangis. Istrimu nangis belum? Belum lah. Ayo ada pertanyaan lagi, silakan ditanya mengenai seputar Yang mau tanya angkat tangan aja, nggak usah nulis tuh, mungkin ada yang ya nanti di tangannya mungkin udah unmute nggak kan. bisa nulis. Nanti di unmute. Wina mau nambahkan tuh Pak Didi. Bapak Oh kalau iya, dia yang Wina suruh nambahin tuh karena biasa cemas ya. Kenapa Pak? Enggak Pak, udah nggak cemas lagi kok Pak. oh cemas toh, curhatnya sama siapa tuh? Kok tahu itu? Tahu lah dia. Enggak. Udah nggak cemas lagi kok Pak. Kan sudah terjawab semuanya. Oh iya, yang di status itu ya? Yang mau tanya silahkan angkat tangan gini, nanti di unmute Ya, hands up. sama Mimin. Sama Mimin. Yang mau menyapa Bu Nila ya di hands up. Hands up ki apa Pak? Angkat tangan. Sekarang taunya hand rub, pembersih tangan hand rub. Hand sanitizer sekarang yang keren. Silahkan, ada mau tanya lagi atau mau kirim-kirim salam? Oh, Kirim-kirim ya, salam. atau udah mau request lagu? Silakan. Jadi Nah, tolong hasil rekamannya jangan diupload di Widiantoro Yahoo ya. Di YouTube ya. Ini properti fakultas, ini bukan properti pribadi ya. ya saya masih integritas saya masih tinggi kok Pak. Tapi ini apa untuk teman-teman semuanya, itu tolong benar-benar dipatuhi untuk di rumah aja ya, tidak keluar rumah kalau tidak penting-penting banget. Ini bukan tentang kita, tapi tentang orang-orang di sekitar kita gitu loh. Jadi kita punya orang tua, punya nenek, punya kakek, semua orang itu yang perlu kita lindungi. Sekarang yang agak susah tuh sepertinya mengedukasi orang tua ya. Jadi tolong dibantu untuk edukasi orang tuanya di rumah. Karena pagi tadi aja mama saya bilang dia besok mau ada acara makan lontong bersama majelis Mantap. taklim. Masya Udah Allah. gitu. Udah gitu ada undangan lagi pesta, terus mereka berencana pergi pada jam-jam yang tamunya belum banyak gitu. Terus saya mikir kan, tamunya belum banyak itu kan peralatan dan segala macam itu kan juga sudah disiapkan dari berapa hari yang lalu. Kita nggak tahu siapa yang barusan megang, misalkan kayak gitu kan, tetap beresiko gitu. Jadi masih ada juga yang bikin pesta. Masih di sini pesta masih terus jalan. Kalau Sini, di sini untuk Sini, acara yang melibatkan sama 100 ya. orang lebih itu sudah di ban, dan kalau diadakan itu didenda. Mantap itu. Di Di ban. sini masih Jadi, ada pesta, masih ada akikah, masih ada iya. Halo. macam-macam. Jadi memang udah diterapkan waktu apoteknya sekarang di luar harus ngantri karena Apa di ini dalam kok itu
1,5 meter. Lag. jaraknya. Ada. Jadi posisi Apa Pak ya? Pak Sigit keluar. Ada artis yang barusan gabung kayak Hmm. Kayak, Wanda Halo Hamida. Hanung. Halo. Nah, Nak, jadi gitu. Pak Sigit Apa? di masa karantina ini posisi yang paling enak itu dapur nih. Saya di dapur, Wina di dapur gitu toh. Badan berarti makin besar ya? Nanti Ya. setelah Lebih waspadai. setelah lockdown 2 bulan, maka yang terjadi adalah penambahan berat badan. Bukan penumpukan Pak. Obesitas ini, Pak. Dan perubahan warna kulit. Oh iya. kalau balik lagi Mas Didik ke belajar, Ha-ha. jadi tugas ada itu nggak usah dikeluhkan, nggak Iya. usah protes Bapak Ibu dosennya ngasih tugas banyak, terus nanti bikin mahasiswanya stres, depresi. Gara-gara dia di kosan sendiri, nggak bisa keluar, akhirnya dia stres karena kebanyakan tugas. Nggak usah. Jadi dikerjain aja tugasnya, kalau dipikirin malah nggak selesai kan, yang benar adalah dikerjain. Betul. Ya, dosen-dosen tolong jangan ngasih tugas banyak-banyak. Tahu diri lah kalian. Sama juga kalian kasih tugas juga mau kan. Hanum ketawa dengar. Yang sudah ada itu dikerjain dan selesaikan udah. Iya. Nggak Berarti masalah. time manajemennya harus Saya juga males buat tugas. meriksa juga males sih. Justru dia mungkin nggak mau, bukan tugasnya karena terobsesi ngecek berita terus, jadi nggak fokus gitu. Makanya mendingan beritanya channelnya Di off ya. dibatasi Dibatasi. supaya dia bisa fokus lagi ngerjain tugas. Iya. Iya kan, karena belajarnya tetap harus terus jalan meskipun corona ada gitu. Mm-mm. Gimana? Ada pertanyaan lain lagi? Atau dari Pak Yan? Koneksiku buruk ya. Belum bayar wifi-nya tuh Pak. Tanggal 20 terakhir Pak. Udah dibayar bojoku sing bayar. Kalau belum bayar udah putus tuh. Diberi kesempatan audien ngomong lah, dikasih anu Ya. apa? Siapa yang ingin Kasih bertanya? kasih Minimal- testimoni gimana dengan model begini, menyapa setiap Ya. malam apa gitu. Mawada ya, Dapat Jumat, Pak Didi sama malam Minggu. Nggak, alumni. ini kita tanya, perlu nggak kita bikin kayak gini secara berkala gitu? Mawada, nih ayo Jawab ya. sampaikan Jawab ya. pesan-pesannya. Ini Jawab. jawabannya. Voting. Siapa Perlu yang nggak? Pak Yan, kalau bikinin secara berkala, kalau tujuannya kalau saya sih untuk ngecek keberadaan masing-masing gitu, masih ada atau enggak gitu orangnya kan. Jadi Iya, kita siapa tahu. tahu sudah positif. Astagfirullahaladzim. Jadi minimal kita bisa checking ya, masing-masing individu gimana keadaannya, masih oke atau enggak, masih waras atau enggak ya Pak Sigit ya, udah butuh dievakuasi atau belum gitu. Mawada, silakan sampaikan dari alumni dulu. Ada. Assalamualaikum Bapak Ibu dosen. Salam. Waalaikumsalam. Wah sudah lama nggak ketemu ya Pak Bu. Semoga selalu sehat, amin. Iya nih Bu, di sini di Jogja lagi ini Bu lagi panik attack-nya gitu loh Bu, gara-gara udah banyak yang ada yang dapat kabar positif. Jadi saya yang lagi revisian 1 minggu udah di dalam kosan aja Bu, nggak berani keluar. Gitu. Ya. Memang kalau revisi kita hanya butuh di kosan ya. Ini nggak usah keluar. Jadi bisa lebih fokus Iya, Bu. ngerjainnya di kosan. Ya kadang-kadang juga agak udah pusing gitu loh Bu, butuh udara segar untuk revisian itu kan Bu. Jadi aduh mau kemana ya, tapi nggak tahu mau kemana, takut ketemu sama orang gitu. Enggak. Mawada, Belakang Ya rumah Pak. aja. Ya Pak. perbedaannya mahasiswa luar negeri dengan mahasiswa Indonesia kayak gitu. Mm-mm. Kalau luar negeri itu harus di rumah terus. Ya Pak Sigit tahu kan? Kalau dalam negeri, Apalagi kalau Pak Sigit dalam negeri itu Mm-mm. hotel, kafe gitu loh. iya, ada orang Jogja tuh banyak yang ngafe katanya. Nggak, Itu kalau itu bab urusan kantong itu.
Ani kalau mau keluar itu tadi Iya, Bu. ke tempat yang sirkulasi Sepi. udaranya bagus dan itu orang apa istilahnya di situ nggak ada orang gitu, sepi. Kalaupun ada orang jaraknya tuh nggak deket-deket. Yang jelas keluar jangan ke mall, jangan ke pasar gitu ya. Jangan ke kafe, jangan kafe. Jangan ke kafe. Kalau kamu kos di mana? Di Kaliurang. Ya kamu bisa Iya Bu, di pergi. Kaliurang. Mungkin pergi kemana pas sedikit lapangan Banteng. Gunung Merapi suruh. Weh, Gubeng. Ah, Gubeng. Jadi Mana tahu ada referensinya Bu. Ya Bu. cari Puri. kalau saya tahunya cuma lapangan Banteng karena dulu kosan saya dekat lapangan Banteng. jadi cari yang open air kayak gitu loh, open air public space-nya. Jadi kita tetap masih bisa, jangan sampai kan kita di dalam rumah terus tumpuk sampai nggak ada. Oh ya, Anda harus kena sinar matahari ya setiap hari minimal 20 menit. Jemur Pak ya. Iya. Dan di sini Pak Sigit Pagi. alhamdulillah udah mulai masuk spring ya. Jadi mataharinya tiap pagi ada. Jadi saya tiap pagi buka jendela, berjemur di dalam Alhamdulillah. kamar. Nah, jadi mataharinya Rebahan. rebahan. Kaum rebahan. Kalau rebahan. Oke. Tuh ada lagi nilam tuh Mas Didi. Tunggu. Mahasiswa satu dulu. Ya, mahasiswa. Intan. Ayo Intan naik. Naik kemana, Dik? Naik. Maksudnya tuh naik ke atas, maksudnya bicara Pak. Ngomong itu yang jelas. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Intan? Sehat Pak. Ya, gimana? Bapak Ibu sehat? Sehat. Ya, Intan Alhamdulillah. posisi di mana? Di kosan, di rumah, Di rumah Bu, di Bangkinang. di Oi. Bangkinang. Ya. Bangkinang Pak Sigit, Bangkinang. Ini Bu mau nanya sedikit Bu. Boleh. Kan karena corona ini memang banyak masyarakat yang apa namanya itu memang panik gitu Bu, takut keluar rumah, menyebarkan informasi-informasi yang belum tentu benar. Jadi kalau kita memberikan nanti misalnya edukasi ke masyarakat Bu, kira-kira bisa nggak kita memprediksi bahwa corona ini bisa dijinakkan? Maksudnya bisa di dalam waktu beberapa lama kita akan seperti ini gitu Bu. Karena juga dapat isu bahwa libur juga diperpanjang sampai Juni, apa itu benar Bu? Gimana Bu Nila? Kalau libur yang bisa jawab itu Pak Yanwar karena saya sudah tidak di fakultas. Saya ini memantau dari jauh. Kita itu. adalah kaum sudra. Kami udah beda kasta, udah terlempar dari istana. Untuk mengedukasi masyarakat itu sendiri Bu. Misalnya kayak kalau kami kan di kampung-kampung di Bangkinang sendiri udah 2 suspeknya Bu. Oh, Udah 2 suspek. positif. Ya kan orang Bangkinang hobi melala. Kalau di Hobi jauh langit. Sungai Hijau. Iya. jadi kalau misalkan kita bilang apa ya mengenai itu tadi ya ini akan segera berakhir gitu. Maksudnya memprediksi yang di masa kapan corona ini selesai itu kita juga bisa. Kita nggak Iya. bisa memastikan karena ini kan virusnya virus baru. Jadi pertama kita bekali diri kita dengan pengetahuan. Sekarang udah banyak yang tahu tentang virus corona itu apa, COVID-19 itu apa gitu kan. Jadi corona ini benar-benar virus yang baru yang kita sendiri tidak tahu. Ilmuwan pun masih mencari tahu ini virusnya seperti apa, bakal berkembang seperti apa, efeknya seperti apa gitu. Nah itu semua nggak jelas, makanya bikin cemas, makanya bikin panik, makanya bisa heboh kayak gini gitu. Jadi kita nggak bisa juga mengedukasi masyarakat kalau nggak apa-apa ntar lagi coronanya selesai, nanti habis lebaran habis gitu. Corona akan selesai setelah lebaran misalnya gitu kan. Itu juga nggak bisa gitu. Jadi yang perlu kita edukasi itu ya hal-hal yang penting tadi. Misalkan sekarang program pemerintah adalah tentang social distancing, tidak keluar rumah, ya itu aja dulu diedukasi ke masyarakat kenapa mereka tidak boleh keluar rumah. Keluar rumah, betul. Itu yang Intan jelaskan. Apa akibatnya kalau keluar rumah gitu. Kalau ada acara makan lontong tuh dilarang dulu. Baru gosok. Iya, Gosok. betul. Iya.
makan lontong. Jadi misalkan gini, misalkan pengen banget makan bersama, kenapa nggak kita bikin aja Zoom conference kayak gini, terus kita bawa makan kita masing-masing. Makan masing-masing. Together, right? Kita mesti makan bersama kan, gitu. Iya betul. Makan bersama di area social distancing itu kan gitu caranya. Jadi Intan edukasi dengan bahasa yang sederhana. Kalau di kampung kan nggak mungkin pakai istilah. Betul. Jadi pakai bahasa yang sederhana. Mungkin yang perlu banyak diedukasi orang-orang tua, gitu kan. Jadi kenapa? Iya. Dan mungkin yang paling sulit misalkan nanti Pak Sigit bisa kasih tahu, mungkin orang tua kan sukanya sholat jamaah di masjid, gitu. Iya. Nah, Kalau betul. misalkan kita larang, sekarang nggak boleh sholat jamaah di masjid, kita pula nanti dibilang melarang orang beribadah, Iya, kan, gitu betul. kan. Nanti dibilang Iya. kayak istiqomah, gitu. Tuh Pak Sigit lah tuh. Kita seolah-olah menghalang-halangi orang mau ketemu malaikat Israel gitu. Jadi gimana Pak Sigit mengedukasi orang tua tuh, yang mungkin di Intan di kampungnya banyak orang tua yang perlu dia edukasi. Ya, kalau saya sih saya takut-takuti aja. Mau ndak jadi pembunuh orang lain gitu. Kalau ndak mau jadi pembunuh ya ndak usah ke masjid dulu, karena kita mungkin adalah carrier virus. Nah, akhirnya alhamdulillah mertua saya bisa tidak ke masjid lagi. Terus jamaah masjid saya yang tadinya 5 soft sekarang tinggal 2 soft. Ya, yang tinggal yang mada-mada itu yang tinggal. Kalau dia bilang ini Pak jangan takut corona tapi takut pada Allah. Nah, Ya, iya. bukan berarti kita itu nggak takut sama Allah. Ya, karena corona itu juga ciptaan Allah itu, jangan salah. Iya. Jadi kalau dalam menyikapi hal-hal yang kayak gitu tuh ya serahkan ke ulama aja. Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan pada daerah yang tidak terkendali sholatnya di rumah saja. Nah kita itu masalahnya tidak tahu daerah terkendali teman itu tidak jelas. Betul. Siapa yang mengendalikan, apa yang dikendalikan, kapan dikendalikan, di mana dikendalikan, oleh siapa. Itu kan pertanyaan B512H itu. Itu kan harus kita sampaikan. Itu abstrak, karena abstrak ya kita di rumah aja. Sudah Tan? Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi gimana Tan, Makasih banyak, Bu, Pak. kelas TKD ini tetap dilaksanakan atau gimana? Kelas ini Pak, iya bagusnya secara berkala dilaksanakan kan Pak, membicarakan isu-isu terhangat atau apa-apa yang perlu dikembangkan di fakultas, bagus juga Pak. Oke Tan, terima kasih Tan. Iya, terima kasih Pak. Ke Olga, ayo Olga. Oke, udah left. Udah lihat tadi dia mau nanya, Caca aja nih Caca. Tuh, Caca ini siapa nih? Hanum dia mau nanya tuh, Dek, nangis, Dek. Anu ke mama. Kapan Papa nangis nih katanya? Kata yang mau tanya angkat. Udah tadi si Ca ini mau tanya. Atau ada yang laki-laki tuh di si Rahmat tuh. Mulyadi. Rahmat tadi begini itu. Coba Dik. Rahmat yang mana? Rahmat Mulyadi itu Rahmat aja. Mulyadi. Rahmat Mulyadi enggak itu. Oh enggak. Iman mau nunjukin aja. Nunjukin apa? Tuh. Enggak. Ca, ayo Ca. Caca ini siapa nih? Atau Rahmat Kamu Wadi. di mana Nilam nih? Nilam tuh. Tadi kayak Rahmat tadi. Ca dulu, Ca dulu. Rahmat Suwandi. Bukan. Ca mana? Ca. Ensop dulu. Ensop. Wanda Hamidah. Di Mana? tolong yang artis dulu Di Wanda Hamidah. Ada tuh. Artis nih. Artis. Ayo Nilam. Di mana kamu Nilam? Balik kampung sini. Jadi ini kalau lebih dari 40 menit kok masih bertanya dia. Ada. Mantap Iya, kali ini. Aku like tadi. Oh. Jadi kalau ada notifikasi kan 10 menit lagi katanya. Love it. Terus like itu. Ya, nanti dia dikasih jatah nafas berapa menit itu mungkin. Oh iya. Oke. Maklum lah gratisan. Nilam. Bapak Ibu, Halo. semoga dalam keadaan sehat. Amin. Kalau kita kasih siku, salam siku. Oh. Stansiku Pak. Alhamdulillah Nilam masih di Jogja. Cuman emang benar yang dikatakan sama Bu Nila Nggak ada. terkait panic buying yang dimana menimbulkan kepanikan yang lainnya. Karena
kebetulan di Jogja udah ada 5 orang yang positif, yang dinyatakan positif, dan setelah pengumuman itu banyak kebutuhan pokok yang habis, khususnya mungkin mahasiswa akan kesulitan dalam hal-hal yang seperti itu. Yang mungkin awalnya cuma pengen beli ya udah yang butuhnya apa, yang ini saya beli ini, ternyata dalam waktu berpahala itu Halo. Halo, Oh. Ngelek. ngelek. Ujian skripsi nge-lag. Ini ngeleknya bener kan, bukan? jadi Pura-pura mungkin ngelek. juga kasus-kasus yang Halo Nilam. Sinyalnya Nge-lag mungkin ya, Nik. naik dulu ke atap Nilam. yang akhirnya halo. Halo ya, halo. Halo, Ini bukannya pakai screen. masih ada provider tri itu Ya Indonesia. ya Ya. Oh, ngelek. kegiatan. Oh, Kamu suruh ngechat aja chat ya. ngechat aja Lam, di suaranya putus-putus punya Nilam ngelek. Mungkin di chat aja. Connection. Kita kasih Problem. kesempatan yang lain, itu ada siapa? Apa? Retno. Retno mau tadi katanya, iya. Ya. Retno Retno mau aja, saya Cina. say something. Nilam sorry ya, di-mute-kan dulu. Unmute dulu Retnonya. Udah di Jadi, unmute. Retno belum tuh. Sini. Ayo Retno naik. Itu Retno. Oh, Rizky. Rizky. Ya, Rizky mau say something? Apa nom? Orangnya. Tunggu, nggak mau udah Bu. Retno tuh ditahan. Tuh. Udah tuh. Udah Turun lagi. di unmute. Apa? Abang ini bisa pinjamkan untuk adik. Retno mau ngomong apa? Halo, Bu. Halo. Ya, halo, Retno. Sama juga nih, jelek juga sinyalnya. Cuma iya ini Bu mau tentang orang tua mungkin ya. Jelas Retno. Coba iki. Nggak kedengaran Ketik aja Retno. suara. Chat aja. Chat aja. Retno Apalagi- karena suaranya Lagi kita tangkap. ibu-ibu Retno udah yang tadi. suaranya menggema. Nggak jelas bang belum apa ini. Tung. Nah, Gimana Pak Sigit? Bu Nila? ya gimana apa? Aku udah tahu apa yang ditanyakan. Iya, maksudnya Kamu. kita lanjutkan lagi atau sudah berakhir 1 jam pas nih? Boleh Itu. kamu berakhir. Terakhir. Ya. Jangan gadang ya pada tidur supaya sehat. Mana Irfani kok nggak ada, Bu Irfani? Udah tidur nggak? Udah Mau tidur malam pagi minggu sudah. Pak katanya. Suaminya. sama suaminya. Bu Nila, Pak Sigit, Wina ada mau nanya boleh nggak Pak? Apa Win? Kamu mau tanya Jabri aja Win? Japri aja lah, nggak usah di sini. Apa Nggak, sambil nih. dia belajar? Tanya. Kira-kira nih menurut Bu Nila sama Pak Sigit dan yang lainnya mungkin boleh menanggapi. Kan ada isu-isu akan lockdown. Nah, lockdown ini kita nggak tahu ini apakah mungkin Jakarta atau mungkin Amsterdam udah lockdown ya, Bu Nin? Udah half, setengah. Oh, setengah ya. Oke, kira-kira dari sisi psikologis setiap manusia nih, kira-kira
prediksi Bapak Ibu sekalian ketika terjadinya lockdown ini apa ya, efek ke individu itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Ketika terjadi lockdown nantinya. Pas Monggo, terjadi ya. Bu Nila. Prediksi Pak Sigit Bu Nila dulu. sama Pak Sigit. Dan mungkin bisa yang lainnya menanggapi. Nggak usah Win, mereka aja. Oh iya, ya, monggo Bu Nils dan Pak Sigit. Kalau dari pengalaman di sini, minggu lalu hari Jumat waktu Perdana Menteri ngasih tahu bahwa semua akan ditutup, jadi terlebih kantor ya disuruh kerja dari rumah, itu yang terjadi pada siang harinya itu adalah langsung panic buying. Jadi efek lockdown yang pertama kali itu yang memungkinkan adalah panic buying. Jadi karena orang kan khawatir kalau semua ditutup nanti kita nggak bisa makan, kita makan apa gitu. Nah sebenarnya kalau lockdown itu, kalau dari yang saya baca itu memang nanti nggak boleh beroperasi restoran, kafe gitu ya, yang memungkinkan adanya aktivitas banyak orang, tapi supermarket itu dipastikan akan tetap beroperasi gitu, karena untuk memastikan stok bahan makanan untuk warga yang ada tinggal di sini gitu. Jadi perlu ada statement itu dari, akhirnya besok harinya dari Perdana Menteri bikin statement, nggak usah panik buying, kita pastikan seluruh persediaan bahan makanan akan tersedia, masih cukup kayak gitu. Jadi akhirnya 2 hari kemudian semua stok barang-barang yang di supermarket kalau di sini itu aman kembali, stabil kembali gitu. Nah kemudian secara untuk efek lainnya ya nanti kalau dalam jangka panjang itu pasti akan ada efek. Nah ini dia saya bilang ke mahasiswa, karena itu saya pernah posting di story saya, banyak hal yang bisa kita teliti dari corona ini gitu. Ada nggak di sini yang lagi mau bikin skripsi atau yang lagi bingung judul penelitian? Itu bisa diteliti loh. Apa efek psikologisnya dari lockdown atau strategi coping orang dalam ketika menghadapi lockdown gitu. Karena kan kita juga belum tahu gitu ya. Ini hal baru gitu. Kalau lockdown karena perang itu beda lagi kondisinya. Ini lockdown dari hal yang kita sendiri nggak tahu apa musuhnya tuh nggak nampak gitu. Kalau perang kan nampak ada senjata di mana-mana, kalau ini nggak nampak gitu. Jadi itu masih jadi potensi juga untuk kita teliti, karena terus terang orang sampai sekarang kan masih juga mengira-ngira efeknya seperti apa ya, mungkin tingkat stres akan meningkat. Ada riset juga yang saya baca, karena lockdown itu nggak boleh keluar rumah, terlalu banyak di rumah, itu tingkat perceraian malah meningkat gitu. Karena kondisi berantem. Ada penelitian di Cina karena mereka terlalu sering bersama di rumah gitu. Mungkin dia berantem karena terlalu banyak menghabiskan waktu bersama di rumah. Waktu istri masak disuruh jaga anak. Jadi Nggak usah proyeksi gitulah di email, maluin aja kamu ini. Jadi curhat dah. Jadi kan itu kan curhat kan. Jadi kan itu efek juga ternyata efek lockdown ya. Jadi Nil, risetmu tuh nggak cocok sama pendengarmu sekarang ini loh. Kan ini yang saya baca, saya bilang salah satu efeknya tuh ada itu, gitu kan. Jadi nggak, maksud saya gini Pak Yan, ini masih open menjadi peluang kita untuk menelitinya. Ini kan mumpung ada mahasiswa ini mungkin ada yang masih bingung mau nyeliti apa. Sekalian aja pas lockdown dia jadi produktif kan, neliti efek lockdown gitu, kan bisa. Nah, itu dari sisi yang lebih kehati-hatian. Coba Pak Sigit ke sisi yang positifnya, Pak Sigit. Udaranya makin bagus kan lockdown. Oh, kalau lockdown ya, kayak gini, apa efek pada psikologis kita ya? Kalau aku tetap negatif. Kalau ada lockdown itu, manusia itu akan kembali ke jati dirinya. Apa jati diri manusia? Itu adalah survive. Betul. Dia akan berusaha bertahan hidup, ya supaya tetap survive. Cara yang paling efektif untuk survive adalah aggression. Dan harus paham bahwa teori dasar agresi, kalau Anda belajar dari filsafatnya, misalkan punya siapa? Lupa. Frankl, Anda belajar
teori-teori terdahulu dari filsafat itu bahwa cara bertahan hidup yang paling efektif tapi ditolak banyak orang itu adalah agresi sebenarnya. Dan kita harus bersiap untuk sampai ke situ. Jadi saya tidak menyalahkan orang Amerika yang kemudian beli senjata karena memang pada situasi terburuk orang akan mempertahankan itu gitu. Apalagi jadi kalau sekarang punya bahan makanan ya nggak usah diumumkan. Nanti aku punya stok sekian nanti diserbu orang. Nanti rumahnya dirampok. Udah tahu beras kemana Pak? Itu malah mati duluan bukan karena virus, karena dijarah. Jadi ya lebih baik pada situasi seperti ini Anda siap dengan, saya selalu mengatakan Anda harus siap pada situasi terburuk. Kita harus mulai berpikir pada skenario paling buruk. Jadi mungkin konsumsi makanan juga sudah mulai harus dihemat-hemat. Yang tadinya makannya sehari 3 kali ya bisa 2 kali lah. Ukurannya tadinya 1 piring full ya bisa 3/4. Nyatanya kita bisa hidup juga dengan 3/4 piring. Itu saya lebih suka mengajarkan dalam begitu Pak Yanwar pada situasi kalau misalkan harus di lockdown, karena lockdown itu artinya militer akan berkeliaran di sekitar Anda, kalau keluar Anda akan ditangkap. Jadi jangan dikira lockdown itu terus tidak di rumah terus keluar tidak apa-apa. Di Italia Anda kalau keluar dihukum, tangkap militer. Dan ini karena virus itu tidak bisa dikendalikan sebenarnya. Mutasinya terus berjalan terus ya. Kita harus siap, hitungan kita jangan 2 minggu, 3 minggu ya. Kita harus siap dengan hitungan bulan, tahun. Dan pasti berat. Dan karena berat maka yang perlu kita tumbuhkan adalah solidaritas, kerjasama, tidak usah panik. Kalau ada sesuatu berbagi, karena kebaikan akan menghasilkan kebaikan. Tidak usah hidup sendiri, karena kalau nanti yang lain mati Anda hidup sendiri ya sepi dunia ini gitu kan. Nggak ada teman ngopi itu tetap menderita terus terang saya. Nggak ada teman ya apalagi misalkan Pak Yanwar nggak ada, kita kan jadi sepi, nggak ada yang bayari kita makan siang kan. Nggak usah dibongkar lah Pak Aib. Iya. Gitu Bu Wina. Dan kalau misalkan saya duluan mati Pak ya, terus Yanwar pasti sedih juga kan. Tidak ada teman curhat dia gitu kan. Nanti dia nyusul saya juga paling ngopi-ngopi di dalam kubur. Ini Pak Sigit nih Terima ada kasih nih. Pak Sigit Bunila. Ya. Ini mau tadi nanya ini Pak Yan nih. Enggak, Oh, tapi tetap harus ada sisi positif, ada hikmah yang Oh harus ya, bumi ini sedang melakukan recuring, menyembuhkan diri karena terlalu banyak polusi, terlalu banyak keserakahan, terlalu banyak Toxic. agresivitas. Ya. Jadi dulu orang sering ke bar, sekarang tidak ada lagi. Tempat prostitusi tutup, bar tutup, orang tidak berani lagi jualan diri. Ya banyak positif. Ya. Termasuk orang tidak ke masjid lagi, karena mengira kalau udah ke masjid itu suci, mungkin gitu kan. Nah, jadi ini sarana untuk kita introspeksi lah, mencari Tuhan dalam sepi. Oh Reno tadi cerita ini Bu Nila. Positifnya Win ya, nggak usah pikir negatifnya Win. Oh iya Pak, baik Pak. Nanti perusahaannya jalan ya Win ya. Kenapa Pak? Tetap bikin PT-nya jalan Win. Oh iya Pak, lanjutkan Pak. Lanjutkan. Bu Nila, ini tadi Retno tadi Bu Nila. Hoax tentang corona yang mengatakan penyakit ini untuk menjatuhkan Islam. Pak Sigit lainnya. Pemberitaan buruk lainnya mengatasnamakan agama itu tadi Pak Sigit nggak usah takut corona. Ya pokoknya nggak usah jadi makhluk-makhluk eskatologis gitu lah. Memprediksi masa depan. Di sini penyakit kita bersama, virus itu tidak kenal korbannya agamanya apa, ya kalau kena ya kena gitu. Betul. Dan nggak usah disambung-sambungkan. Nggak usah sambung-sambungkan. Orang kalau menghadapi sesuatu yang nggak jelas kan emang suka dicocok-cocokkan, disambung-sambungkan. Jadi nggak usah. Pikirannya konspiratif tapi tidak berdasar. Kalau mau pakai teori konspirasi, belajar dulu sama saya. Ini saya ajari cara mengkoneksikan berita biar connecting the dot-nya itu nyambung gitu. Oke, terus pembatalan kegiatan itu bikin stres.
Iya pasti, mungkin apalagi kalau tuh kegiatannya yang berpotensi menimbulkan uang ya, misalkan kayak event, harusnya dia bikin event, terus tiketnya udah terjual, itu kan tinggi gitu ya, ya pastilah dia kecewa, pasti bikin stres. Tapi ya balik lagi, mau apa lagi kan gitu, itu keputusan Nah, yang sekarang sedih, tapi sekarang justru harus kita dilakukan. begini, di situasi seperti ini kita harus mulai berpikir ternyata uang tidak begitu penting juga gitu. Nah, punya uang banyak juga mau ngapain, ke mall nggak buka, Nggak mau bisa. ke kafe tutup. Yang paling yang kita makan cuma nasi satu piring sama tom yum, tadi saya makan tom yum sama ikan nila. Gitu. Iya betul. Jadi Duit masih gantung di tas, nggak pakai duit. nanti awas duitnya ini Pak, kena apa, dimakan rayap duitnya kalau di ini. Terus Duit cuma Nilam udah dijawab, Bu? udah Berarti yang Alifta. Alista. Saya mau tanya, Bu, gimana caranya menghilangkan kecemasan pada orang tua yang terlalu cemas terhadap anaknya yang sekali keluar? Bagaimana? Sesekali keluarnya untuk apa? Mau ngapain keluarnya? Jelasin lah ke orang tuanya. ya anak yang baik itu tidak membuat cemas orang tuanya, nggak usah keluar. Ya dan kalau keluar kasih tahu dia mau ngapain di luar, misalkan Pak, Bu saya mau keluar, mau ngapain, mau belanja gitu kan, yang penting tahu keluarnya ngapain. Tentu untuk hal yang penting gitu loh, kasih tahu memang dia keluar untuk sesuatu yang penting, bukan mungkin orang tua khawatir nanti dia keluar pergi ke kafe nongkrong gitu kan, masih pergi ke Tapi Nil, jadi orang tua yang baik itu ngizinin anaknya loh, Nil. dia ngizinin anaknya terkena virus gitu maksudnya. Gitu loh. Jadi ya wajar lah kalau orang tuanya cemas kan. Yang penting dikasih tahu mau keluar mau ngapain. Itu ya, Orang Alifta. tuanya. Alifta Cara Sabrina, semester biasanya 2. Ada pertanyaan lagi nih, Bu. Pak Sigit, Bu Nila. Saya yang dulunya mempunyai OCD. Obsesi kompulsif disorder kan. Setelah bertahun-tahun ADHD. berjuang. Oh, ya. Setelah bertahun-tahun berjuang meminimalkan OCD, dan sekarang OCD-nya dan stresnya itu kembali lagi, Bu, karena corona. Gimana? Oh itu tolong dijawab oleh psikolog klinis kayaknya Pak. Kalau saya psikolog bukan psikolog. Sama saya sih kocok juga. Jawabannya di mana tuh orang-orang OCD itu ya? Astagfirullah, nak, sini nak. Tolong Pak Yan, itu bukan ranah saya selaku psikolog. Saya bisa jawab, cuman karena ada orang psikolog klinis kita beri kesempatan lah. Ya, Sama psikolog klinis. dia mau pakai Udah. dengerin. Jawaban. Udah Apa jawabannya? udah tahu OCD atau belum? Maksudnya kok membuat kesimpulan sendiri OCD gitu? Oh, dia udah Dulu udah periksa ke psikolog. Mungkin dia sudah didiagnosis. Anggap aja begitu. Anggap aja begitu. Bunda, Jangan gini. kan nanti nggak OCD malah OCD beneran, geng. Nggak, Anda tahu ada contoh kasus mana loh Pak, orang OCD. Ya. Karena Pak Didi bisa dimutkan dulu, punya Pak Didi. Biar nggak Jadi- ribut. Nggak gitu. Kue Jose we ganti. Yes, ganti. Gimana Pak Yan? Tolong dijawab pertanyaan. Kalau dulu pernah OCD terus sembuh, terus gara-gara corona OCD-nya balik lagi gitu. Saiki pakai terminologinya dia ya, dia pakai OCD toh. Apa dia Oke, kita ikuti aja lah. Namanya netizen itu raja gitu. Loh, maksudnya kan untuk membuat masalahnya itu menjadi lebih ringan toh gitu ya. Tahu? Oh iya, namanya rekognisi. Terus? Ya karena kan proses apapun ya yang sudah pernah singgah gitu ya. Kayak pengalaman masa lalu toh. Ketemu sama mantan kan pasti gledek gitu. Kalau larinya Tapi kemakan ya kurang ajar ya orang ini. Apa yang sudah pernah kita pernah mengalami tentu akan ketika ada triggernya itu pasti akan muncul kembali. Cuman apakah dalam batas kewajaran atau tidak?
apakah levelnya itu sama dengan yang dulu atau tidak, gitu kan, itu beda. Tuh. Yang kedua, pemahamannya, yaitu hal yang pertama, memahaminya adalah hal yang wajar karena ada triggernya, ada pencetusnya yang membuat kita positif. Nah, sekarang kita balik lagi ke manajemennya aja. Artinya bagaimana penyikapan pertama kali dulu gitu ya. Nah, teman-teman nerima enggak sih kondisi itu? Nah, penerimaan itu penting supaya teman-teman bisa antisipasi, oh aku OCD lagi nih. Nah, jadi sehingga proses itulah yang akan memudahkan teman-teman nanti memanage lagi. Nah, kalau pakai teorinya ABCD-an, pakai teori sebagai ada namanya disputing. Disputing itu dipertentangkan. Loh kok aku masalah kayak gini lagi loh. Kalau saya taunya Undisputed, Pak, film action Clay. Jadi apa yang muncul itu dipertentangkan gitu loh. Dalam pikiranmu ngono. Jadi bicara sama pikiranmu, kok aku muncul lagi loh. Dulu aku udah hilang. Nah, supaya pikiran negatifmu itu terhadap OCD-nya itu berhenti ketika ada disputing, ketika ada pertentangan. Tapi kalau kamu tuh apa, Pak Sigit? Kalau tetap kamu nggak, berarti mirip konfrontasi gitu ya, Pak ya? Nah, kalau ya konfrontasi boleh lah. Tapi kalau dalam istilahnya rational emotive behavior therapy namanya disputing loh. Oh, nah aku pakai istilah di apa namanya kan? Cognitive behavioral therapy ya, Pak. CBT ada istilahnya namanya konfrontasi. Ayo. Wes sama aja. Ya. Artinya dipertentangkan supaya pikiranmu enggak terus ya. Mesti di-cut. Di-cut itu dengan dipertentangkan. Begitu Pak Sigit. Oh iya. Bu Nila, Pak Bu Wina mungkin mau ngasih terkait dengan orang OCD yang balik lagi gitu. Kalau bahasa saya itu begini, kalau masalah itu seperti orang ngetok pintu, kalau belum dibuka pintunya dia mesti bolak-balik kembali. Jadi cara paling baik untuk kita berdamai dengan masalah adalah ketemu dengan masalah itu, lalu masalahnya itu ditanya, kamu tuh mau ngapain toh kok OCD itu datang padaku terus menerus. Nanti OCD-nya akan ngomong itu, oh ya kamu tuh, aku sebenarnya pengennya begini. Itu kalau Anda mulai sering self talk dengan masalah Anda, nanti masalah itu akan ngomong sama Anda. Misalkan saya dulu punya masalah susah tidur gitu. Terus saya tanya, kenapa ya? Kenapa ya kok susah tidur? Terus saya tanya kenapa susah tidur, terus dia ngomong katanya susah tidur itu karena ABCD. Terus saya ubah lagi kenapa ABCD-nya itu kenapa, akhirnya ya sembuh, sekarang malah gampang tidur. Itu pakai pendekatan transpersonal ya, menerima masalah, diajak dialog, ya, kemudian nanti berdamai dengan masalah. Kalau secara psikologi Islam mana ini ada yang paham psikologi Islam? Intinya banyak zikir. Kadang banyak zikir malah ya Pak, malah tambah cemas gimana Pak? Loh makanya zikirnya sambil ngomong sendiri mau tuh, penghayatan, penerimaan ngono loh. Atau zikirnya salah niat Pak? Zikir itu mengingat Allah ya, dia cuma pengen sembuh aja zikirnya, itu gimana? Jelas. Ya kan. Ini diskusinya semakin bebas karena hostnya aslinya sedang kelahi sama istrinya mungkin. Terus sedang meributkan siapa yang akan tidurkan anaknya malam ini. Oh iya. Makanya saya menggantikan host tuh. Tapi gimana? Bisa diintip dari pertanyaan-pertanyaannya bisa ya? Bisa. Bu Nila betul nih, Bu Nila. Oh betul kan saya? Saya punya langsung nyolot ya. Mata batin. Pertanyaannya udah nggak ada lagi nih. Partisipan udah mulai menurun 22. Mungkin semakin malam kuota semakin habis. Ya kalau kita kan kuota unlimited Mas. Iya. Kita kan kelas online setiap hari. Kita kelas orang jualan pulsa.
Kita adalah budak online. Bucin. Budak Budak online. online, bukan bucin, kita budak online kita. Hanum sama ayah sini. Nah, Hanum sama ayah katanya. Aduh, masih belum selesai lagi. Ya, Perdebatannya. itu termasuk problem orang tua dan ibu adalah belum menidurkan anak jam 11 malam. Itu artinya mereka punya kebiasaan yang tidak baik, itu bangunnya siang. Wah, anak, istri, suami itu bangunnya siang gitu. Ini nanti rekamannya di sensor. Di sensor yang paling belakang. Panjang. Langsung bunyi tit gitu ya deh. Ini mungkin yang masih ada ini silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu yang belum Terus, itu ada. Novita Udah, kalau udah langsung akhiri. langsung hilang wajahnya. Terus dipanggil langsung hilangin videonya. Langsung di-cut nih. Enggak, siapa tahu dia ada yang mau disampaikan karena dia masih bertahan sampai jam segini gitu kan. Tapi apa-apa. Ini silakan nanti langsung diupload ke kampus ya Pak Didi supaya Pak Rektor paham bahwa pertemuan kita itu adalah pertemuan offline. Karena tadi langsung dapat surat peringatan dari polisi setelah Pak Dari Didi. polisi, iya. Saya Nggak juga ngerti. heran. Dia nggak ngerti arti daring mungkin. Ya Allah Tuhanku, ini rekaman ya. Tahu masih suara. Itu adalah dari ID Zoom di bawah itu dikira kita mau ketemu kangen betulan jam malam-malam rame-rame gitu. Ampun. Ya udahlah. Ya udah 1,5 jam nanti kepanjangan. Gimana kita akhiri aja? Oke, selamat malam. Semoga Ya. tetap bahagia. Nomor kita masih nomor yang sama. ID Zoom kita sudah kita sebar. Nanti kelas online akan tetap jalan. Siap. Dan dekannya masih Pak Yanuar, dekan yang muda, tapi belum potong rambut karena takut kena corona katanya. Jadi masih beradul. Ya. Ya. Besok pagi ya Pak Didi, besok pagi gowes Pak Didi di Ya udah. Janubuatan dengan polisi, dengan teman-teman Polda. Halo. Pagi. Startnya di mana nih? Aku loading di mana? Ya, Nanti kalau kamu loading Pak di Chevron aja lah biar dekat. Pak Didi itu Hah? nanti mungkin bisa dibikin polling juga ke mahasiswa lewat Instagram. Tema apa yang mau kita angkat untuk kelas online kita berikutnya. Oke, siap ya. Kasih saran ya, kasih ide apa temanya karena kita bisa menembus jarak dan waktu sekarang, jadi mungkin bisa bahas apa aja gitu. Oke. Sambil menikmati masa-masa lockdown. Sip. Terima kasih Bu Nila waktunya, waktu dalam Belanda. Sampai Tetap jumpa. jaga kesehatan, sampai jumpa. Nil ucapin selamat pakai bahasa Belanda lah. Belanda. Sampai jumpa. Selamat sore gitu. Selamat Ya, malam selamat lah di sore, sini. sampai jumpa. Semoga tetap bahagia. Bahasa Belandanya opong. Kalau sampai jumpa, kalau orang mau pamit di sini ngomongnya dah almal. Dah almal tutsin. Loh kok kayak Korea nih? Sarangnya. Dah almal. Enggak, Bu Wina suruh pakai bahasa Jerman sekarang. Selamat menyapa biar kelihatan kalau kita bisa banyak bahasa. Nanti aku pakai bahasa Jawa. Gua soju. Ada. Ya kan? Ya kalau di Jerman cus, kalau di sini dudui. Oh, kalau di sana dudu ya. Dudui itu yang informal. Kalau yang ini kita bisa pakai tutsin. Ya, Dah almal. Bahasa Jogja, bahasa Jawa lagi. Bahasa Jawa. Enggak bahasa Sunda dulu, bahasa Sunda. Sunda. Badekan. Apa ini siapanya apa di? Pamitan aja. Pamitan. Pamit, punten, atau apa gitu. Wilujeng tuang. Selamat makan. Pak Sigit Jawa. Sampun mekaten nyuwun pangapunten. Sugeng dalu mugi-mugi tansah seneng, tansah asal mboten ambyar mawon. Nah, terakhir ya. Pareng-pareng. Bareng-bareng. Kalau Pun. stay strong itu bahasa Belandanya feel sterk almal. Nah, kalau orang Belanda ngomongnya singkat, nggak panjang kayak orang Jawa.
Ya, penutup bahasa Ocu. Lah, Apa cu? Apa leh? selamat malam sadonyo. Dan malam-malam lolok mo. Beko sakit corona ko la gawe ko ha. Beko. Pilek salemo keluar. Salemo keluar domam beko masuk karantina. Lah. Salemu apa artinya, Pak? Salemo Umbel. apa pilek? Inge ijan pai keluar rumah jolai. Inge jangan ke rumah Jangan tuh, aja leh. Jangan itu bahasa Minang dulu. Aja leh. Ya lah. Oke semuanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.